saya Syadia, saya dari Jakarta, saya penulis. Kita seminggu udah latihan untuk bermeditasi seperti Pak Merte. Kalau sekarang saya praktek latihan bercerita seperti Pak Merte. Saya dapat banyak pembelajaran banget dari pengalaman ini. Tapi cerita ini tidak bermula dari TB ini. Cerita ini bermula dari 3 sesi TB yang sebelumnya. Ketika adik saya yang ikut. Adik saya itu 4 tahun lebih muda dari saya. Umurnya 20 tahun, namanya Bimo. Dia ganteng, tinggi, pintar ngomong, pintar akademis. Singkat cerita, adik saya itu banyak temennya tuh rata-rata umurnya jauh di atas dia. Umurnya 25, 30, sampai-sampai dulu adik saya pernah jatuh, tangannya patah, yang datang teman-temannya yang umur 30-40 tahun. Ibu saya kaget, ini kenapa anak saya temennya tua-tua sekali gitu. Kebetulan adik saya suka berbicara dan berdiskusi intelektual dengan orang yang lebih bijaksana menurut dia. Nah, tapi karena setiap cerita setiap koin punya 2 sisi kan. Ada sisi yang baiknya, dia menjadi jauh lebih bijaksana, pengalaman hidupnya lebih banyak. Sisi buruknya adalah dia jadi lebih cemas. Karena dia lebih melihat, kok teman-temanku udah punya mobil, udah punya kekayaan segini, dia bisa jalan-jalan. Umurnya saat itu, waktu dia pertama kali bertanya itu umur 18 tahun. Dia udah punya krisis seperti itu. Sampai dengan umur 20 dipikirin terus. Sampai dengan akhirnya dia bilang sama ibu saya, "Ma, aku gak bisa tidur. Aku udah lama gak bisa tidur." Kita kasihan. Mama saya udah 3 kali ikut Bali Wisada dan ya bilang, "Oke, kamu berangkat TB deh," gitu. Yang menarik adalah adik saya ini orangnya nggak terlalu bisa diam, gelisah. Jadi dia agak ragu sebenarnya kalau meditasi akan menolong dia. Tapi dia karena udah merasa dia butuh bantuan sekali, dia berangkat. Ketika dia pulang, satu hal yang saya notice adalah air mukanya berubah. Dia lebih sering senyum, dia lebih sering tertawa. Aslinya emang periang anaknya, cuma beda aja gitu. Cara-cara dia berbicara juga beda. Tapi saya baru benar-benar merasakan perbedaannya ketika kita sedang berantem. Kan kalau kakak beradik biasanya berantem kan. Kalau waktu kecil berantemnya rebutan remote TV. Kalau sekarang berantemnya berdiskusi mengenai politik atau hal-hal yang lebih intelektual lah. Nah, kita waktu itu lagi bahas mengenai privilege. Dan waktu itu saya sudut pandangnya lebih kiri. Tapi adik saya bilang kayak, enggak gitu. Kalau misalnya kakak selalu melihatnya apa yang kita tidak miliki, kakak akan selamanya merasa berat gitu hidupnya. Karena kakak melihatnya yang enggak miliki aja. Coba kakak lihat apa yang kakak miliki, apa yang kakak punya gitu. Saya nggak pernah tuh kepikiran bakal dibuka mata dan hatinya sama adik saya yang 4 tahun lebih muda daripada saya. Saya baru benar-benar memahami ketika ibu saya bilang sama adik saya bilang bahwa lebih banyak fokus sama diri sendiri dulu gitu. Jangan terlalu sering lihat luar, lihat dalam dulu gitu. Karena ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, saya bisa berdamai dengan hal-hal yang lain. Itu ketika saya menyadari kenapa kok kalau misalnya kita cinta kasih, kenapa berangkatnya dari diri sendiri dulu, perlahan-lahan dari keluarga, terus ke sahabat, terus orang yang netral, baru orang yang bermasalah atau bermusuhan dengan kita. Ketika informasi banyak kita dapatkan, sosial media ramai, kita bisa melihat semua sisi buruk dan baik secara hitam dan putih. Rasanya sulit untuk kita berada di tengah dan tidak bergeser ke satu. Kan kalau misalnya Pak Merte ngajarin kan, kita biasanya kan disposisinya lebih sering bereaksi buruk, kita lebih mudah untuk menerima itu. Jadi penting sekali untuk belajar bagaimana caranya menjadi lebih banyak aksinya daripada reaksinya. Secara sadar menggeser disposisi kita lebih banyak ke kanan yang lebih baik. Menurut saya itu penting banget. Dan saya jadi paham kenapa adik saya jadi jauh lebih bahagia, jadi jauh lebih percaya diri menghadapi hidup. Karena dia merasa bahwa nggak apa-apa, aku nggak punya apa yang teman-temanku miliki hari ini, tapi besok
anicca. Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu?